Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Orang-orang tingkat Penatua dan Pavilion Master semuanya berada di dekat aula pertemuan besar, dan orang-orang yang datang untuk menghentikan Yun Ce dari terus menyerang Fan Duanhun dan Fan Moji, semuanya adalah murid terdekat dengan kekuatan alam mendalam roh dan mendalam bumi. Tapi musuh setingkat ini, sama sekali tidak memiliki ancaman sedikit pun terhadap Yun Ce. Yun Ce menyingkirkan Snow Phoenix, dan membiarkan tubuhnya terendam oleh api surga yang terbakar tanpa peduli. Seluruh tubuhnya terjatuh, dan bahkan tanpa melihat ke bawahnya, sesar naga menghantam ke bawah dengan keras disertai teriakan yang mengamuk. Seluruh tanah klan surga terbakar mulai bergetar dengan jelas. Mendampingi ledakan jeritan menyedihkan yang mengguncang langit, murid-murid klan surga yang terbakar dalam radius 30 meter semuanya terbang keluar, dengan yang terjauh terbang ratusan meter jauhnya. Ketika mereka mendarat, mereka terluka parah dan tidak bisa bangun, atau mati saat itu juga. Saat Yun Ce mendarat, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan seperti pisau tajam, dia terjun ke dalam pasukan klan surga pembakaran yang membanjiri dirinya. Membawa suara gemuruh badai yang turun, sesar naga hancur. Ledakan besar lainnya bergema saat tanah klan surga terbakar berguncang sekali lagi. Di bawah satu serangan pedang ini, lebih dari 100 murid langsung berubah menjadi roh orang mati. Hanya dua serangan pedang, telah menghancurkan pertahanan psikologis hampir semua orang yang hadir. Jika bukan karena melihatnya secara langsung, mereka pasti tidak akan percaya bahwa guncangan hebat di tanah itu sebenarnya disebabkan oleh serangan pemuda ini, dan hanya akan menganggapnya sebagai gempa bumi alami. Bahkan pertarungan antara makhluk berpangkat lebih tua dalam sekte tidak akan memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Tidak ada orang biasa di dalam klan surga pembakaran, bahkan murid rata-rata di sini, dapat dianggap sebagai instruktur di dunia luar. Namun di depannya, mereka menjadi hamparan mayat di bawah satu serangan pedang. Siapapun yang ingin mati, silakan datang. Dengan raungan marah, Yun Ce mengayunkan pedang berat itu ke depan dan ke belakang. Dengan setiap ayunan pedang berat itu, setidaknya lebih dari 30 murid klan surga pembakaran akan selalu terlempar. Jangankan menghalangi serangannya, para ahli di alam mendalam roh dan alam mendalam bumi ini bahkan tidak bisa menahan gelombang energi sisa dari serangannya. Untuk sesaat, semua orang di dalam klan langit terbakar dapat merasakan guncangan bumi, deru angin topan, dan gemuruh guntur yang menerjang, serta darah, anggota badan, dan pecahan tulang yang jatuh dari langit. Tidak terlalu jauh dari situ, sesepuh dan master pavilion di aula pertemuan besar muncul pada saat yang bersamaan. Merasakan gelombang kengerian yang mungkin datang dari Yun Ce, semua makhluk super kuat ini, yang keangkuhannya biasanya melonjak ke langit, merasakan tangan dan kaki mereka menjadi sedingin es, dan kulit kepalanya terasa sangat mati rasa. Jadi dia itu Yun Ce. Seorang penatua berkata dengan suara gemetar. Bagaimana bisa ada pemuda yang begitu menakutkan? Tidak heran dia benar-benar bisa membunuh penatua agung. Namun aura energinya yang dalam ternyata hanya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6. Mampu menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan ketika hanya berada di alam mendalam bumi tingkat ke-6, sungguh mengerikan. Dalam kekacauan itu, 4 bilah yang terbakar dengan api besar secara bersamaan menebas punggung Yun Ce. Namun suara yang keluar adalah suara logam yang menabrak logam. Serangan pedang yang keempatnya rasakan dengan jelas bahwa mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, sebenarnya telah memotong pelat logam yang sangat keras dan hampir menyebabkan pergelangan tangan mereka terkilir karena guncangan. Dan melihat melalui pakaian Yun Ce yang terbuka, kulit yang terlihat di dalamnya sebenarnya hanya memiliki beberapa garis tanda merah yang sangat dangkal. Jangankan luka, setetes darah pun tidak ada.
Wajah keempatnya menjadi mengerikan karena ketakutan, dan bola mata mereka hampir keluar karena keterkejutan mereka. Serangan balik Yunce tiba seperti tsunami, dan dengan suara yang sangat keras, tubuh keempatnya hancur berkeping-keping saat itu juga. Gelombang energi sisa pedang berat itu terus berlanjut, dan langsung memusnahkan selusin murid klan surga terbakar yang mencoba bergegas. Tubuh Yunce memiliki perlindungan jalan agung Buddha, serta kehalusan darah Phoenix dan darah Dewa Naga. Belum lama ini, dia juga memperoleh sumsum murni Dewa Naga sendiri, dan sekali lagi terlahir kembali. Bahkan jika Yunce tidak menggunakan energi yang dalam untuk melindungi dirinya sendiri, ketangguhan tubuhnya masih jauh melampaui imajinasi dan pemahaman semua orang. Dibandingkan dengan kekuatan serangannya yang sangat sombong, pertahanan tubuhnya jauh lebih sombong. Dapat dikatakan bahwa meskipun Yunce saat ini ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Jika seseorang fokus menyerang, maka pertahanan mereka pasti akan kurang. Senjata gaya pedang berat sangatlah ganas, namun celah yang mereka tinggalkan juga sangat besar, dan musuh dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk melancarkan serangan fatal. Bahkan jika kekuatan penghancur seseorang 100 kali lebih besar, tanpa kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri, itu tetap tidak ada gunanya. Kekuatan serangan Yunce sudah sangat tidak normal, sementara kekuatan pertahanannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Bahkan jika dia berdiri diam, masih akan sulit bagi murid-murid klan surga pembakaran yang bersama-sama menyerang untuk menyakitinya. Yunce seperti ini, di bawah serangan para murid klan surga terbakar, telah benar-benar menjadi mesin pembantai yang tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka masih takut kewalahan dalam jumlah. Jadi, di wilayah mereka sendiri, klan surga terbakar tidak perlu takut pada siapapun. Di mata semua orang, jika Yunce berani datang, maka itu berarti membuang nyawanya. Namun aturan ini sepertinya tidak berlaku sama sekali pada Yunce, mengerumuni dan menyerangnya dari semua sisi tidak menekan Yunce sedikit pun, melainkan seperti secara sukarela menyerahkan nyawa mereka untuk dibantai. Junior, mati. Dari belakang Yunce, dua aura yang kuat menyerangnya secara bersamaan. Di antara para tetua dan master pavilion yang telah menonton dari pinggir lapangan, akhirnya ada dua orang yang menyerang. Memanfaatkan celah saat Yunce dikepung, kedua bilahnya digabungkan menjadi satu, saat ujung bilahnya melepaskan seberkas sinar bilah ungu tua, dan langsung menusuk ke arah tengah punggung Yunce. Yunce berbalik dengan kecepatan kilat, dan patahan naga mendalam kaisar yang beratnya lebih dari 10.000 kilo terayun di belakangnya seperti bulu yang beratnya hampir tidak ada. Dengan ledakan keras, sinar pedang berwarna ungu yang dilepaskan secara bersamaan oleh dua ahli alam mendalam langit langsung hancur menjadi ketiadaan saat badai dahsyat dari pedang berat menghantam dada keduanya. Pada saat itu, keduanya akhirnya mengerti mengapa setiap kali pedang Yunce diayunkan, itu benar-benar menyebabkan bumi bergetar. Itu bukanlah ilusi, bukan hayalan, karena pada saat itu, mereka merasa dadanya seperti dihancurkan oleh palu dewa petir dari surga. Keduanya terbang mundur ke arah yang sama, dan menabrak tebing gunung yang jaraknya lebih dari 300 meter. Tebing gunung berguncang, dan tubuh dua ahli alam mendalam langit yang lebih keras daripada batu besar, hancur berkeping-keping pada saat bersamaan. Dan bercampur menjadi satu dalam proses pecah dan jatuh. Sekalipun orang tua kandung mereka datang, tetap tidak bisa mengetahui benda mana yang menjadi milik siapa. Penatua ke-14. Tuan Pavilion Duanci. Gelombang demi gelombang tangisan sedih yang menakutkan terdengar dari dalam klan surga yang terbakar, dan ekspresi para tetua dan master pavilion itu semakin berubah lagi dan lagi. Mereka mengetahui kekuatan keduanya dengan sangat baik, namun, di hadapan Yunce, mereka secara tak terduga sangat rapuh. 27 tetua,
dan 33 Master Pavilion, inilah tulang punggung kekuatan klan surga terbakar. Adapun orang-orang yang bisa menjadi tetua atau Master Pavilion, kekuatan mereka semua pasti telah mencapai alam mendalam langit. Dengan kata lain, di dalam klan surga terbakar, di antara para ahli alam mendalam langit yang bagaikan legenda di dunia luar, masih ada 60 orang kecuali Master Klan Fan Duanhun. Jumlah pakar alam mendalam langit yang tergabung dalam Sekte Xiao atau Asgard Awan Beku pastinya juga tidak kurang dari ini, sementara yang tergabung dalam Villa Pedang Surgawi bahkan bisa dihitung hingga digit ketiga. Inilah kehebatan 4 sekte utama. Tidak termasuk sejumlah besar murid mereka, melepaskan kekuatan tulang punggung ini di alam mendalam langit saja sudah cukup untuk melenyapkan semua sekte selain 4 sekte utama. Di antara para ahli alam mendalam langit dari klan surga terbakar, termasuk Fan Duanhun, ada total 7 orang di jajaran alam mendalam langit akhir. Yang lainnya berada di peringkat awal atau menengah dari alam mendalam langit. Yang terkuat adalah Fan Molly yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam. 60 ahli alam mendalam langit tidak diragukan lagi merupakan angka yang sangat menakutkan dalam akal sehat para praktisi kerajaan angin biru. Namun di balik setiap ahli alam mendalam langit, terdapat sejumlah besar upaya dan sumber daya dari klan surga pembakaran. Kejatuhan setiap praktisi mendalam langit akan menjadi kerugian yang sangat besar tanpa kecuali. Namun, dari semua praktisi klan surga terbakar ini, 7 di antaranya telah dibunuh oleh Yun Ce. 3 di antaranya, Fan Molly, Fan Duanchang, Fan Moran, adalah 3 dari 7 tahap akhir alam mendalam langit yang dimiliki klan surga pembakaran. Menambahkan 2 orang tadi, di antara 60 praktisi mendalam langit, 9 telah dimusnahkan oleh Yun Ce sendiri. Ini adalah kerugian besar yang tidak pernah terpikirkan oleh klan surga pembakaran sebelumnya, atau bahkan berani dipikirkan dalam mimpi mereka. Para tetua dan Master Pavilion yang berkumpul semuanya merasakan hati mereka bergetar. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju. Ketika Yun Ce datang, mereka awalnya mengira itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples, tetapi mereka tidak menyangka bahwa umpan yang diculik dengan mempermalukan kehormatan sekte tidak hanya memikat seekor domba yang menunggu untuk disembelih, tetapi malah memikat seekor serigala ganas haus darah yang sangat kuat, ganas, dan tak terkendali. Bahkan sebelum mereka dapat melukai sehelai rambut pun pada lawannya, mereka telah kehilangan seorang tetua, Master Pavilion, dan ratusan murid klan. Di antara mereka, ada banyak keturunan dan sanak saudaranya. Berdiri di tengah tebing gunung mortal Parting Heavenly Pavilion, seluruh wajah Fan Juecheng mengejang. Dengan mata terbelalak, dia melihat Yun Ce berhasil dibujuk, tapi apa yang dia lihat selanjutnya bukanlah dia dikerumuni dan ditundukkan, melainkan pembantaian besar-besaran yang dilakukan olehnya. Pengepungan dan penindasan dari puluhan ribu murid klan surga terbakar, malah menjadi ladang mayat dalam jeritan dan tangisan suram setelah dibunuh oleh Yun Ce sendiri. Klan surga terbakar, wilayah mereka sendiri, sebenarnya telah langsung berubah menjadi rumah jagal Yun Ce untuk pembantaian tanpa pandang bulu. Ketika dia menabrakkan pengawal pengantinnya di kota kekaisaran saat itu, dia belum menjadi tandingan Fan Duanchang. Bahkan belum sebulan, namun kekuatannya telah benar-benar tumbuh sedemikian rupa, baru sekarang Fan Juecheng menjadi benar-benar sadar, bahwa kematian tetua agung dan yang lainnya bukan disebabkan oleh metode licik dan cerdik Yun Ce. Mereka malah dihantam oleh kekuatan yang sejati. Tidak, dengan kekuatan mengerikan Yun Ce saat ini, apalagi satu Fan Molly, bahkan jika dia berjumlah 10 orang, mereka tetap akan terbunuh. Kenapa jadi seperti ini? Mata Fan Juecheng menatap lebar, giginya terus mengeluarkan suara berderit karena mengepal. Di paviliun surgawi perpisahan fana, wajah Fan Juecheng juga sama-sama mengejang. Melihat Yun Ce dalam pandangannya,
bahkan hatinya hampir meledak beberapa kali karena shock. Tuan Klan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fan Moji memusatkan seluruh energinya untuk menekan luka-lukanya. Ketika dia berbicara, suaranya jelas bergetar. Yunce ini, dia seperti inkarnasi Dewa Iblis. Dia belum genap 20 tahun, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Master Klan, bagaimana kalau kita transmisikan suara ke semua tetua dan Master Pavilion saat ini? Fan Duanhun menutupi dadanya dengan tangannya, terengah-engah, mulai persiapkan 9 formasi gayung yang mendalam. Apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya hari ini. Mendengar kata-kata 9 formasi gayung yang mendalam, pupil mata Fan Moji menjadi sangat mengecil. Merasakan ketakutan yang mungkin datang dari Yunce, dia sebenarnya tidak menganggap keputusan ini berlebihan sama sekali. Dia dengan paksa mengangguk, baiklah. Jika 9 formasi dipermendalam digunakan, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia pasti akan mati. Semua murid klan surga pembakaran biasa telah berpencar mundur, karena mereka semua tahu bahwa meskipun mereka naik, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Pada saat ini, mereka yang mengepung Yunce semuanya adalah orang-orang dari alam mendalam bumi peringkat menengah. Namun, mereka bersama-sama menyerang bersama-sama praktis tidak ada bedanya dengan sekadar membuang nyawa mereka. Di bawah pedang berat Yunce, mereka dihancurkan secara berkelompok seperti tumpukan kayu busuk. Apa yang mereka lakukan, paling tidak sedikit menunda langkah maju Yunce. Bahkan belum setengah seperempat jam sejak Yunce mulai mengayunkan pedangnya yang berat, namun tubuh klan surga yang terbakar sudah menumpuk di tanah. Burning Heaven Clan yang prestisius, khusyuk, dan sangat menghanguskan yang bagaikan tempat suci di mata para praktisi biasa, dibuat kacau balau dalam waktu sesingkat itu oleh Yunce. Ketakutan, jeritan kesengsaraan, dan ratapan serta lolongan abadi yang sepertinya datang dari Banshees dan roh jahat datang dari seluruh penjuru. Pada saat ini, teriakan dingin tiba-tiba datang dari tempat yang tidak terlalu jauh, semuanya, mundur. Orang yang mengeluarkan perintah itu adalah tetua kedua Fan Moji. Di bawah komandonya, anggota Burning Heaven Clan yang mengelilingi Yunce merasa seolah-olah mereka mendengar suara dari surga. Kekuatan mengerikan Yunce dan metode kejamnya, telah membuat mereka takut sejak lama. Mereka memaksakan diri untuk menyerangnya, dan segera setelah perintah dikeluarkan, semua orang dengan panik mundur seperti gelombang perpisahan. Yunce tanpa bergerak berdiri di tempatnya. Di sekelilingnya, ada bidang tubuh yang terpotong-potong yang luasnya lebih dari radius 30 meter. Darah di bawah kakinya mengalir seperti sungai, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa klan surga terbakar dari 4 sekte besar, sebenarnya telah diubah menjadi rumah jagal berlumuran darah oleh seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Yunce tidak mengejar mereka, dia juga tidak melanjutkan perjalanannya. Di sekelilingnya, sosok manusia dengan cepat bergerak satu demi satu, dan setelah mereka semua berhenti, mereka telah membuat formasi pertempuran aneh dengan dia sebagai pusatnya. Sebanyak 30 orang mengelilinginya, di antara orang-orang ini, bahkan yang termuda sudah berusia sedikit di atas 40 tahun. 9 orang terdekat di sekitarnya berdiri secara merata di 9 lokasi berbeda di sekitarnya, sedangkan 21 orang yang berdiri di belakang mereka tersebar tidak merata. 60 meter lagi di belakang mereka ada 20 orang dengan wajah penuh konsentrasi, namun mereka tidak mendekat. Semua orang ini memegang pedang surga yang terbakar, dan api di semua pedang surga yang terbakar ini semuanya berwarna ungu. Artinya, kekuatan mendalam dari orang-orang ini, semuanya setidaknya ada di alam mendalam langit. Hati-hati, ini adalah formasi mendalam yang mentransfer kekuatan yang diciptakan oleh orang-orang yang telah mengembangkan seni mendalam yang sama.
Suara Jasmine tiba-tiba bergema dari benak Yunce. Suaranya terdengar agak serius. Formasi mendalam ini memungkinkan semua orang di dalam formasi memusatkan seluruh kekuatannya pada 9 tubuh itu. Tidak hanya itu, 9 orang yang mendapatkan kekuatan yang ditransfer tersebut tidak tetap, dan dapat ditukar dengan siapapun yang menyerang Anda atau diserang oleh Anda kapan saja. Formasi mendalam ini hanya bisa berkapasitas maksimal 30 orang, mungkin kurang, tapi tidak lebih dari itu. Bahkan jika kamu membunuh salah satu di antara mereka, orang-orang di belakang akan segera masuk untuk memperbaiki formasi, sampai mereka benar-benar menekan dan membunuhmu, atau menyeretnya sampai kamu kelelahan. Alam mendalam langit dari sekte ini seharusnya ada di sini. Hanya untuk membunuhmu saja, mereka sebenarnya tidak segan-segan mengerahkan seluruh praktisi mendalam langit mereka. Meskipun menurutku kamu adalah musuh terbesar sekte ini dalam sejarah mereka, kata Jasmine acuh tak acuh. Saat suara Jasmine turun, permukaan 9 orang yang paling dekat dengan Yunce tiba-tiba menjadi terbakar. Pada saat yang sama, aura energi mereka yang dalam langsung meningkat beberapa kali lipat. Yunce menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu semua orang di hadapannya. Di bawah kaki mereka, ada gambaran samar formasi berkedip. Tekanan yang sangat besar juga sangat menekan tubuh Yunce saat ini, membuatnya merasa sedikit terancam untuk pertama kalinya sejak memasuki klan surga terbakar. 9 formasi gayung yang mendalam, Fen Juecheng mengucapkannya dengan suara rendah sambil berdiri di tengah-tengah celah gunung paviliun surgawi perpisahan fana. Ekspresi mendung sebelumnya langsung menjadi halus dan mengungkapkan kejutan menyenangkan, kesombongan, dan senyuman buas, dan itu bahkan formasi 9 gayung mendalam yang dibangun oleh setiap tetua dan master paviliun. Hahaha, Yunce, kamu bersulang. Kali ini, bahkan jika kamu 10 kali lebih kuat, kamu tetap akan mati tanpa kuburan. Di antara 9 orang yang paling dekat dengan Yunce, yang tertua, seorang lelaki tua yang janggut dan rambutnya telah memutih seluruhnya, menatap lekat-lekat pada Yunce, dan mulai berbicara dengan suara serius. Yunce, sampai saat ini lelaki tua itu melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah dia berani percaya bahwa orang sepertimu akan muncul di Blue Wind Empire? Dengan bakat Anda, masa depan Anda pasti cukup kuat untuk mengguncang dunia. Namun sayangnya, Anda terlalu melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri dan memprovokasi klan surga pembakaran saya. Anda telah menggali kubur Anda sendiri, menghilangkan semua prospek masa depan. Anda tidak perlu menyalahkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Tidak adil bagi kami, puluhan orang, bersama-sama membentuk formasi untuk menghadapimu, tapi... Tutup mulutmu. Yunce menghempaskan pedangnya yang berat ke tanah, menyela ucapan lelaki tua itu dengan suara keras sambil mencibir dengan nada mengejek. Sekelompok anjing tua yang menculik dan menyandera orang-orang yang tidak bersalah, tercela hingga ke titik di mana langit dan bumi akan menahanmu, dalam penghinaan, sebenarnya akan peduli jika bersikap tidak adil. Omong kosong, kata-kata Yunce membuat lelaki tua berambut putih itu memerah karena marah. Wajah lamanya berkedut, tapi di depan mata dingin Yunce yang penuh dengan rasa jijik, dia bahkan sudah tidak mampu mengatakan apapun untuk tetap tampil di depan. Setelah seluruh tubuhnya gemetar, dia meraung dengan putus asa, junior yang kurang ajar, mati. Sekelompok anjing tua yang tercela benar-benar berani menggonggong di hadapanku, menggonggong di neraka. Tubuh Yunce tiba-tiba meledak ke depan, dan Dragon Vault menabrak lelaki tua yang baru saja berbicara dengan suara menggelegar. Di bawah kekuatan mengamuk yang tak tertandingi, udara di sekitarnya langsung terdorong terpisah, membentuk busur melingkar yang samar-samar terlihat di depan Dragon Vault. Kekuatan di balik serangan ini secara drastis mengubah ekspresi lelaki tua itu, tetapi langsung kembali tenang. 9 orang di sekitar Yunce secara bersamaan melakukan mobilisasi,
karena 9 pedang langit terbakar yang datang dari berbagai arah membawa gelombang panas yang sangat panas hingga ke titik di mana bahkan ruangan itu hampir mencair dan menyerang Yunce. Suara pukulan yang sangat keras hampir menghancurkan telinga semua orang. 6 pedang surga yang terbakar menyerang di atas sesar naga pada saat yang sama, dan gelombang energi yang sangat besar langsung meledak keluar. Yunce terlempar 4 atau 5 langkah ke belakang saat pergelangan tangannya terasa sedikit mati rasa, tapi 6 orang yang berada tepat di depannya, secara bersamaan terlempar sejauh setidaknya belasan meter. Namun, mereka hanya terlempar, dan tidak mengalami luka berarti apapun. Dan setelah ketidakseimbangan sesaat Yunce, 3 garis aura dingin menyerbu ke arahnya dari belakang, dan 3 pedang langit terbakar menebas punggung Yunce pada saat yang bersamaan. Hah! Darah memercik, terbang keluar dari punggung Yunce saat 3 garis tanda darah sepanjang setengah kaki dan kedalaman setengah inci terukir di punggung Yunce. Sensasi nyeri yang akut datang dari punggungnya, dan juga langsung membangkitkan sifat ganas Yunce. Dengan lolongan yang eksplosif, Dragon Vault membawa seruan naga yang marah saat ia menghantam ke belakang. Mengikuti suara keras itu, 3 pedang langit terbakar pecah sebagai jawaban dan terbang keluar dari tangan mereka. 3 tetua klan surga terbakar yang telah melukai Yunce juga terlempar ke kejauhan. Sebelumnya, 6 serangan gabungan sebenarnya telah sepenuhnya mengimbangi serangan pedangnya yang berat. Dan serangan dari 3 orang di belakang, sebenarnya semuanya membawa luka yang tidak terlalu serius. Yunce mengencangkan alisnya saat energi dalam di seluruh tubuhnya bergolak dengan panik seperti air mendidih. Formasi pertempuran ini jauh lebih kuat dari apa yang terjadi, dia bayangkan. Saat Yunce sedikit terkejut, keterkejutan di pihak klan surga terbakar sama sekali tidak bisa dihibur. Meskipun mereka telah melukai Yunce dalam satu serangan, bukan hanya serangan gabungan senilai 6 orang bahkan tidak mendapatkan keuntungan, mereka semua malah diledakkan oleh Yunce. 3 serangan pedang yang mengandung seluruh kekuatan mereka, sebenarnya hanya memotong 3 tanda berdarah yang tidak berarti. 9 orang ini, bukanlah praktisi mendalam langit biasa. Di dalam formasi 9 gayung yang mendalam, tubuh mereka berisi seluruh kekuatan gabungan dari 30 praktisi mendalam langit. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan dan fisik Yunce sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun sangat terkejut, mereka masih sepenuhnya percaya bahwa setelah mengaktifkan formasi 9 gayung yang mendalam, tidak peduli seberapa kuatnya Yunce, masih mustahil baginya untuk tetap hidup hari ini. Karena selain tetua agung dan master klan agung yang sudah lama menarik diri dari masyarakat, inilah kekuatan terbesar klan surga pembakaran yang bisa mereka keluarkan. Dan ketika dia berada di dalam formasi ini, Yunce yang sebelumnya selalu tak terkalahkan memang terluka dalam satu pertukaran.